الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sejarah berdirinya kota Makkah dan Ka'bah. 1. Asal-usul kota Makkah. Kota Makkah merupakan salah satu kota paling tua dan bersejarah di dunia, yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan agama Islam. Berdasarkan keyakinan umat Islam, sejarah Makkah diawali sejak zaman Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Sebelum Makkah menjadi pusat spiritual umat Islam, wilayah tersebut adalah padang pasir tandus yang tidak dihuni. Sejarah kota Makkah dimulai ketika Nabi Ibrahim, atas perintah Allah, membawa istrinya Siti Hajar dan anak mereka yang masih bayi, Ismail, ke lembah Makkah yang saat itu tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana, dengan keyakinan penuh kepada Allah. Setelah kepergian Ibrahim, Siti Hajar berjuang mencari air di antara dua bukit, Syafa dan Marwah. Dalam pencariannya inilah, malaikat Jibril, dengan perintah Allah, memunculkan mata air yang hingga kini dikenal sebagai sumur Zamzam. 2. Tumbuhnya kota Makkah. Setelah mata air Zamzam muncul, suku-suku Arab mulai mendatangi daerah tersebut karena adanya sumber air yang berlimpah. Suku pertama yang menetap di Makkah adalah suku Jurhum. Mereka hidup berdampingan dengan Siti Hajar dan Ismail yang tumbuh dewasa di sana. Seiring waktu, Ismail menikahi salah seorang wanita dari suku Jurhum. Perkembangan kota Makkah dimulai ketika suku-suku mulai datang dan membangun komunitas. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan, terutama karena lokasinya yang strategis di jalur kafilah dagang yang melintasi Jazirah Arab. 3. Sejarah berdirinya Ka'bah. Ka'bah adalah pusat paling suci dalam agama Islam, dan sejarah berdirinya terkait erat dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Berdasarkan Al-Quran dan tradisi Islam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mendirikan sebuah bangunan di tempat di mana sekarang berdirinya Ka'bah sebagai pusat ibadah bagi umat manusia. Nabi Ibrahim bersama putranya, Ismail, mulai membangun Ka'bah di lokasi yang telah ditentukan. Saat proses pembangunan, Nabi Ibrahim menggunakan batu-batu dari bukit-bukit di sekitar Makkah, sementara Ismail membantunya dengan mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Saat dinding Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas batu yang kini dikenal sebagai makam Ibrahim untuk menyelesaikan pembangunan. Setelah selesai, Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah agar tempat tersebut menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Doa mereka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membangun, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. QS Al-Baqarah ayat 127. 4. Perkembangan Ka'bah dan Makkah sebelum Islam. Setelah zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, Makkah dan Ka'bah menjadi pusat spiritual bagi suku-suku Arab. Namun, seiring berjalannya waktu, Ka'bah mulai dimasuki patung-patung berhala oleh suku-suku Arab pagan yang menyembah dewa-dewa mereka. Setiap suku menempatkan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah, sehingga tempat ini menjadi pusat politeisme Arab. Suku Quraisy, salah satu suku yang paling berpengaruh di Makkah, mengambil peran sebagai penjaga Ka'bah, dan peran ini terus mereka pertahankan hingga datangnya Islam. 5. Masa Rasulullah dan pengembalian kesucian Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, beliau memperjuangkan tauhid dan mengembalikan Ka'bah sebagai pusat ibadah bagi Allah semata. Pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi, Makkah dibebaskan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Makkah. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setelah membebaskan Makkah adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di dalamnya. Setelah itu, Ka'bah dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah monoteis yang hanya menyembah Allah. Nabi Muhammad juga menetapkan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam dan memfungsikan Ka'bah sebagai kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. 6.
Ka'bah dalam sejarah setelah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual Islam dan terus direnovasi sepanjang sejarah. Ka'bah telah beberapa kali mengalami renovasi, termasuk pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga zaman modern. Namun, bentuk dasarnya tetap dipertahankan sesuai dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Seiring berjalannya waktu, Makkah berkembang menjadi kota yang ramai, dan setiap tahun menjadi pusat ibadah haji bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Makkah menjadi kota paling suci bagi umat Islam, dengan Ka'bah sebagai pusatnya. Kesimpulan, Makkah memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari lembah tandus yang tidak dihuni, kota ini berkembang menjadi pusat spiritual yang dikenal di seluruh dunia. Ka'bah, yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah, menjadi pusat peribadatan monoteis. Setelah kedatangan Islam, Ka'bah dikembalikan kepada fungsi awalnya sebagai rumah ibadah bagi Allah semata. Dan hingga kini, Makkah menjadi tujuan utama umat Islam dalam ibadah haji dan umrah.